panggilan Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Mudah-mudahan sehat badan kita Bapak Ibu sekalian, panjang umur kita sesuai dengan doa yang selalu kita mohonkan, yang juga diajarkan oleh orang tua kita, para sahabat dahulu, para tabi'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban sekarang ini. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah agar kiranya kami dapat berjumpa dengan kekasih kami bulan suci Ramadan. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan adalah bulan agung, syahrun azim. Kalau sempat ada orang yang menyia-nyiakan Ramadan, kata malaikat Jibril, orang itu roghima anfud atau ba'udalahu, orang itu celaka. Celaka rupanya Bapak Ibu sekalian, orang yang menyia-nyiakan Ramadan, orang yang membiarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa bersungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian memanfaatkan Ramadan. Sehingga itu terkenal dengan ada 3 amin yang dibaca oleh junjungan kita Rasulullah. Ketika Nabi naik ke atas mimbar, Bapak Ibu, seperti mimbar kita ini, Rasulullah punya mimbar 3 tingkat. Tingkat pertama Nabi baca amin. Sampai Nabi di mimbar yang keduanya, tingkat kedua, Nabi juga baca amin. Demikian di lantai atau mimbar tangga ketiga. Setelah Rasulullah menyampaikan pidatonya, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah turun, sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, tadi ada yang aneh. Engkau baca amin sampai 3 kali ya Rasulullah. Sementara kami tidak ada mendengar siapa yang membaca doa yang engkau aminkan. Jadi rupanya jamaah dimuliakan Allah, itulah termasuk dasarnya kita boleh doa bersama. Ada rupanya doa yang dibacakan oleh malaikat, ya. Doanya dibacakan oleh malaikat Jibril, yang mengaminkannya adalah junjungan kita yang mulia. Apa kata malaikat Jibril ketika itu jamaah dimuliakan Allah? Terkenal disebutkan dalam suatu hadis. Apa kata malaikat Jibril? Ba'udalahu. Dalam ibarat lain, roghima anfun. Itu artinya sama. Celakalah orang yang man adroka Ramadan, orang yang bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, falam yufarlah. Tapi orang itu tidak mendapatkan keampunan Allah. Mengapa tidak dapat mendapatkan keampunan Allah? Karena dia tidak mau memanfaatkan Ramadan itu dengan sungguh-sungguh. Padahal Ramadan itu dijanjikan oleh Allah dan Rasul adalah bulan pembakaran, bulan maghfirah, itqun minan nar, yang akan bisa melepaskan orang nanti Bapak Ibu sekalian daripada siksaan api neraka. Tapi ada sebagian orang tidak mau memanfaatkan Ramadan, bahkan dia mengatakan Ramadan itu akan membatasi hak asasi manusia. Oh, biasanya siang-siang bisa makan, bisa merokok, tapi nggak bisa lagi melanggar hak asasi, membatasi. Oh, ini orang yang celaka ini. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang mengatakan bahwa Ramadan itu akan bisa membatasi gerak-geriknya sebagaimana biasa. Maka celaka orang itu. Yang kedua kata malaikat Jibril, ba'udalahu man adroka abaweh. Celakalah orang yang masih ada ibu bapaknya. Au ihdahuma, atau salah satu dari ibu bapaknya masih ada. Falam yudkhilahul jannah, tapi dia tidak dapat masuk ke dalam surga. Apa sebab? Dia tidak mau berkhidmat, tidak mau melakukan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya masih ada, peluang dia untuk dapat masuk surga rupanya berbakti kepada ibu bapak itu, Bapak Ibu sekalian, membuat orang nanti punya peluang lolos lancar masuk ke dalam surga. Tapi kata malaikat Jibril, celakalah orang yang masih ada ibu bapaknya,
tapi dia tidak dapat masuk ke dalam surga. Kenapa? Dia durhaka. Oh, Bapak Ibu sekalian, celakalah. Kalau tadi celaka orang yang tidak mau memanfaatkan Ramadan, yang kedua yang celaka itu adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak mau berkhidmat, berbuat baik atau melakukan ihsan kepada ibu bapaknya. Sedangkan yang ketiga, amin, yang diaminkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad, ba'udalahu manzukirta indahu falam yusalli alaih. Kata malaikat Jibril, celakalah orang yang nama engkau disebutkan Muhammad, tapi dia tidak mau bersolawat kepada engkau. Oh, Bapak Ibu sekalian, 3 perkara agung yang disebutkan, sehingga bagaimana agungnya yang 3 perkara itu. Kalau ada orang yang tidak memuliakan 3 perkara yang agung ini, kata malaikat Jibril, orang itu adalah orang yang celaka. Agung yang pertama, agungnya Ramadan. Agung yang kedua, agungnya ibu bapak kita, ayah mak kita, itu manusia agung. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, harusnya kita dapat masuk surga karena ayah ibu kita yang kita berkhidmat kepadanya, tapi karena tidak diagungkan, bisa berubah jadi celaka. Yang ketiga adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad adalah manusia agung. Bayangkan kalau nama engkau Muhammad disebutkan di depannya, tapi dia tidak bersolawat kepada engkau. Makanya selalu kita ucap, kalau disebut nama Muhammad, langsung paling kurang dalam hati kita baca, Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan salam dan solawat banyak-banyak kepada junjungan kita yang mulia. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pernah Nabi Musa itu Bapak Ibu sekalian dikatakan oleh Allah, "Uqtitu ummata Muhammad." Allah bilang kepada Nabi Musa, "Hei Nabi Musa, umat Muhammad itu istimewa. Aku," kata Allah, "Uqtitu ummata Muhammad nurain." Aku berikan kepada umat Muhammad itu ada 2 cahaya. Untuk apa? Likaila yadurruhum zulmatan. Aku berikan kepada mereka 2 cahaya itu, kata Allah, supaya mereka nanti selamat dalam menempuh 2 kegelapan. Jadi kita umat Muhammad ini Bapak Ibu akan menghadapi 2 kegelapan, tapi kita juga diberikan 2 cahaya. Sehingga Nabi Musa ketika itu bertanya kepada Allah, "Man nurani ya Rabb?" Apa 2 cahaya itu ya Allah? Maka Allah memberikan jawaban, Bapak Ibu sekalian, 2 cahaya yang aku berikan kepada umat Nabi Muhammad itu, pertama kata Allah, nuru Ramadan, cahayo Ramadan. Yang kedua, nurul Quran, cahaya Al-Quran. Untuk apa 2 cahaya itu ya Allah? Apa 2 kegelapan itu? Mazul matani ya Rabb, apa 2 kegelapan? Perlunya 2 cahaya itu menyelamatkan mereka nanti dari 2 kegelapan. Maka Allah jawab, "Hai Musa, kegelapan mereka pertama adalah zulmatul qabr." Mereka akan menghadap yang namanya kegelapan kubur. Tapi rupanya Bapak Ibu sekalian, dengan adanya nur Ramadan, nur Quran, insya Allah Bapak Ibu sekalian, orang kita akan selamat dari nanti yang namanya zulmatul qabr. Yang kedua adalah zulmatu yaumil qiyamah, kegelapan hari kiamat. Hari ini kita bagaimanapun Bapak Ibu sekalian banyak hujan, tapi kita masih terang. Hari ini kita masih punya nur, ada matahari Allah yang besar. Tapi terbayangkah kita jamaah dimuliakan Allah, nanti kalau kita masuk ke alam barzakh Bapak Ibu sekalian, wallahu ta'ala, belum ada di antara kita yang pernah masuk ke alam barzakh, alamnya adalah alam sangat gelap. Maka persiapan menghadapi alam yang gelap itu, alam kubur dan alam pada hari kiamat itu, disitulah perlunya tadi yang disebutkan oleh Allah kepada Nabi Musa, perlunya 2 nur, 2 cahaya. Apa itu 2 cahaya? Nurul Ramadan, cahaya Ramadan.
Yang kedua adalah nurul Quran. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim la'allakum tuflihun. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum Imam?